Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nur Setiawan dengan NIM 2200018084. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk mata kuliah pengenalan pola dengan tugas atau project analisis sentimen. Di mana tujuan dari program ini atau proyek ini yaitu untuk membangun model machine learning yang dapat mengklasifikasi ulasan film dalam dua kategori sentimen, yaitu positif dan negatif. Langsung saja masuk ke tahap yang pertama, yaitu import library. Di sini ada pandas, nanti ini untuk manipulasi dataset. Lalu ada Analytica, yang dimana library ini untuk natural language processing seperti tokenisasi, stop word, stemming, dan lemmatization. Ada sklearn yang dimana di sini untuk ekstraksi fitur TF-IDF, pembagian data, training model, dan evaluasi. Lalu di sini ada Matplotlib dan Seaborn yang dimana untuk visualisasi hasil dari model. Di sini juga ada download Analytica datanya, itu ada Pangi, Stopword, dan WordNet. Lanjut ke proses selanjutnya, yaitu load dataset. Dataset yang digunakan adalah dataset ulasan dari dataset ulasan film IMDb. Di sini saya menggunakan mounting Google Drive. Jadi datasetnya sudah saya download dan saya masukkan di Google Drive. Dataset ini berisi dua kolom, yaitu review dan sentimen. Lanjut masuk ke tahapan preprocessing data, yang dimana preprocessing data ini memiliki tahapan yang pertama menghapus HTML tag dengan regex, lalu menghilangkan angka tanda baca dan huruf kapital. Lalu proses selanjutnya yaitu tokenisasi dengan word tokenize. Lalu untuk proses preprocessing selanjutnya yaitu stop word, yang dimana stop word ini menghapus seperti kata-kata the, is, dan lain sebagainya dalam bahasa Inggris. Yang terakhir adalah lemmatization dengan word lemmatizer, yang dimana proses ini tujuannya untuk membersihkan teks agar model bisa fokus pada kata-kata penting. Berikut adalah hasil clean reviewnya yang sudah diprosesing seperti ini. Lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu ekstraksi fitur, yang dimana ekstraksi fitur ini menggunakan TF-IDF factorizer. Menggunakan ini karena memberikan bobot tinggi pada kata-kata yang sering muncul dalam suatu dokumen tapi jarang ada di dokumen lain. Contoh kata-katanya seperti amazing atau boring, seperti itu. Lanjut ke tahapan pemodelan sentimen. Di sini kita yang pertama membagi dataset atau train test split, yang dimana membagi dengan random state dengan ukuran tes size-nya adalah 0,2, yang berarti dibagi data training dan data testingnya. Lanjut ke evaluasi model. Di sini menggunakan matriks akurasi, precision, recall, dan F1 score, yang dimana akurasi ini untuk proporsi prediksi yang benar, dan precision itu untuk semua prediksi produk positif ada beberapa yang benar, dan recall ini untuk semua ulasan positif beberapa ada yang berhasil ditemukan, dan F1 score ini untuk rata-rata harmonic, precision, dan recall. Dan didapatkan pula hasil classification report seperti berikut: negatif, positif, dengan target name-nya negatif dan positif. Untuk interpretasi evaluasi modelnya seperti ini, yang dimana angka untuk kelas negatif mendapatkan angka 0,8955 sudah tertera di layar.
yang dimana berarti dari semua prediksi negatif terdapat 89,6% yang benar-benar negatif. Untuk recallnya sekian, yang dimana dari semua yang sebenarnya negatif sekitar 87,1% berhasil diidentifikasi sebagai negatif. Untuk F1 score-nya, untuk rata-rata keseimbangannya mendapat nilai 0,8831 atau sekitar 88%. Untuk supportnya mendapat nilai 4.961, yaitu merupakan jumlah ulasan negatif dalam data uji. Untuk kelas positif hampir sama dengan penjelasan pada kelas negatif, yaitu persisten dengan angka segini yang berarti mendapat 87% yang benar-benar positif, dan recall yang berarti sekitar 90% berhasil diidentifikasi sebagai positif, dan F1 score yang merupakan keseimbangan antara persisten dan recall. Untuk support datanya mendapat nilai 5.039 yang berarti jumlah ulasan positif dari dalam data uji. Lalu untuk visualisasi hasil untuk matrik konfusi atau matrik confusion ini bisa tampil di sini, yang dimana true negatifnya mendapat nilai 4.321 yang berarti jumlah ulasan negatif diprediksi dengan benar sebagai negatif. Lalu untuk false positif atau FP itu mendapat nilai 640 yang berarti jumlah ulasan negatif yang salah diprediksi sebagai positif. Ini merupakan tipe error 1. Lalu false negatif 504 yang dimana jumlah ini tuh salah diprediksi sebagai negatif. Lalu untuk true positif mendapat 4.535 yang dimana jumlah ulasan positif ini diprediksi dengan benar sebagai positif dengan visualisasi confusion matrix sebagai berikut di layar. Lalu sudah didapatkan kesimpulan bahwa model logistic regression plus TF-IDF ini yang dibangun dapat mengklasifikasi sentimen ulasan dengan cukup baik dengan angka-angka atau nilai-nilai yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Proyek ini menunjukkan bahwa dengan preprocessing yang tepat, teknik representasi teks seperti TF-IDF dan pemilihan model yang sesuai, kita dapat membuat sistem klasifikasi sentimen yang efisien. Fitur-fitur dari TF-IDF menunjukkan kinerja yang baik dalam mengklasifikasi sentimen pada dataset IMDb atau review film dengan akurasi sekitar 88,6% dan precision serta recall yang seimbang. Untuk kedua kelas yang menunjukkan bahwa model ini cukup handal dalam memprediksi sentimen positif maupun sentimen negatif. Mungkin cukup sekian presentasi dari proyek atau dari program analisis sentimen dengan dataset review film atau review IMDb ulasan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.